Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andra Winevita Marani dari kelas K2 Farmasi, nomor stambuk F2017-01-059. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan interaksi obat antihipertensi dan antihiperlipidemia. Apa itu interaksi obat? Interaksi obat dapat didefinisikan sebagai modifikasi efek satu obat lain yang diberikan pada awalnya atau diberikan bersamaan, atau bila dua atau lebih obat yang berinteraksi sedemikian rupa sehingga keefektifan atau toksisitas satu obat atau lebih berubah. Ini menurut Friedge 2002. Saya akan menjelaskan tentang macam-macam interaksi obat. Yang pertama yaitu interaksi farmakodinamik. Interaksi farmakodinamik adalah interaksi antar obat-obatan yang memiliki efek farmakologik dan efek samping yang serupa atau berlawanan. Yang kedua yaitu interaksi farmakokinetik. Interaksi farmakokinetik ini terjadi apabila perubahan efek pada obat terjadi pada proses absorpsi, distribusi dalam tubuh, metabolisme, dan ekskresi pada ginjal. Interaksi obat ini juga dipengaruhi oleh proses absorpsi dari obat lain. Pengertian hipertensi dan hiperlipidemia. Hipertensi adalah suatu kondisi ketika tekanan darah terhadap dinding arteri terlalu tinggi. Biasanya hipertensi didefinisikan sebagai tekanan darah di atas 140/90 dan dianggap parah jika tekanan di atas 180/120. Hiperlipidemia adalah kondisi menumpuknya lemak di dalam darah. Dalam istilah umum, kondisi ini sering juga disebut sebagai kolesterol tinggi. Namun, sebenarnya orang yang mengalami hiperlipidemia juga memiliki kadar trigliserida yang tinggi. Hipertensi dia itu terbagi atas beberapa macam. Yang pertama ACE inhibitor, yang kedua diuretik, yang ketiga beta blocker, yang keempat CCBS atau biasa yang disebut dengan calcium channel blockers, yang kelima vasodilator. Adapun obat anti hiperlipidemia dia itu terbagi atas beberapa macam juga. Yang pertama santin, yang kedua pengobatan kolesterol. Ini akan menjelaskan tentang interaksi farmakokinetik obat hipertensi beserta dengan mekanisme kerjanya. Yang pertama amlodipin dan simvastatin, di mana interaksi dari kedua obat ini yaitu interaksi farmakokinetik. Amlodipin meningkatkan secara signifikan AUC-HMG-CoA reduktase inhibitor setelah penggunaan dengan simvastatin. Karena obat ini biasa digunakan untuk pasien hipertensi dan hiperkolesterolemia, amlodipin lebih aman digunakan bersamaan dengan simvastatin dibandingkan dengan diltiazem. Kombinasi antara amlodipin dan simvastatin tidak perlu dihindari, namun disarankan pengobatan dengan menggunakan stantin pada pasien hipertensi dimulai dari dosis yang rendah. Produsen simvastatin menyarankan pemberian dosis yaitu 20 mg per hari. Yang kedua yaitu furosemid dan kolesteramin dan kolestipol. Kolesteramin dan kolestipol merupakan obat yang digunakan untuk menurunkan kolesterol. Penggunaan obat ini jika digunakan bersamaan dengan furosemid akan menurunkan absorpsi dan efek diuretik dari obat furosemid tersebut. Karena kolesteramin dan kolestipol merupakan resin penukar anion sehingga dapat mengikat furosemid di dalam usus, sehingga penyerapan dan efeknya akan menurun. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang interaksi farmakodinamik obat antihipertensi beserta mekanismenya. Pertama, interaksi farmakodinamik sinergis, di mana interaksi ini termaksud interaksi yang menguntungkan karena penggunaan obat secara bersamaan dapat meningkatkan efek terapinya. Tetapi walaupun sifatnya sinergis, kombinasi obat ini akan menimbulkan efek yang sangat berbahaya jika penggunaannya tidak terkontrol, seperti interaksi antara furosemid dan ramipril, di mana interaksi yang terjadi antara furosemid dan ramipril yaitu farmakodinamik sinergis.
Kombinasi ramipril dan furosemid umumnya aman dan efektif, tetapi first dose hipotensi dapat terjadi pada semua pasien yang mengonsumsi diuretik. Terapi dengan ACE inhibitor harus dimulai dengan dosis yang sangat rendah. Interaksi yang menyebabkan first dose hipotensi belum sepenuhnya dipahami. Interaksi antara furosemid dan ramipril juga dapat menyebabkan hipokalemia. Penyebab hipokalemia akibat dari efek diuretik yang bekerja memperbanyak pengeluaran kalium dan air. Selanjutnya adalah interaksi obat kandesartan dan spironolakton. Interaksi antara obat kandesartan dan spironolakton yaitu interaksi farmakodinamik sinergis di mana terjadi hipotensi. Kombinasi kandesartan dan spironolakton memiliki efek aditif dalam mengendalikan hipotensi. Untuk mengurangi atau menghindari hipotensi, disarankan untuk mengurangi dosis spironolakton atau menggunakan dosis awal yang lebih rendah dari dosis kandesartan. Selain hipotensi, ada peningkatan risiko hiperkalemia jika kandesartan diberikan dengan spironolakton yang merupakan diuretik hemat kalium. Angiotensin 2 reseptor antagonis mengurangi kadar aldosteron yang menghasilkan retensi kalium sehingga menjadi aditif dengan spironolakton yang berefek menahan kalium. Disarankan untuk memonitoring kadar kalium. Selanjutnya interaksi farmakodinamik antagonis, di mana interaksi ini termaksud interaksi yang merugikan karena penggunaannya secara bersamaan dapat meningkatkan efek samping obat dan berbahaya bagi tubuh. Contohnya seperti amlodipin dan ibuprofen, di mana interaksi yang terjadi antara amlodipin dan ibuprofen yaitu interaksi farmakodinamik antagonis. Ada beberapa bukti bahwa obat antiinflamasi non-steroid dapat meningkatkan tekanan darah pada pasien hipertensi yang diobati dengan obat antihipertensi. Obat antiinflamasi non-steroid menghambat sistem prostaglandi ginjal sehingga menyebabkan retensi garam dan air. Hal ini dapat meningkatkan tekanan darah dan mempengaruhi terapi antihipertensi. Baik, saya akan menjelaskan interaksi obat antihiperlipidemia. Di sini saya akan menjelaskan interaksi secara farmakokinetik dan secara farmakodinamik. Interaksi pertama yakni interaksi secara farmakokinetik. Ada obat lovastatin dan simvastatin. Jadi, interaksi antara kedua obat ini akan meningkatkan kadar statin di dalam darah. Hal ini terjadi karena kedua obat ini sama-sama dimetabolisme oleh enzim pemetabolisme yang sama, yakni enzim sitokrom P450 atau CYP3A4. Interaksi kedua, interaksi antara ezetimibe dan rifampicin. Rifampicin dengan dosis tunggal, dia akan meningkatkan kadar dari ezetimibe di dalam darah tanpa mempengaruhi efek terhadap sterol. Sedangkan penggunaan rifampicin dengan dosis ganda, dia akan menurunkan kadar ezetimibe dalam darah, bahkan sampai mengurangi atau menghilangkan efek ezetimibe itu sendiri. Hal ini terjadi karena rifampicin akan meningkatkan penyerapan dari ezetimibe dengan menghambat para glikoprotein dari usus atau protein transporter lain. Interaksi ketiga, interaksi antara obat kolesterol dan gemfibroksil. Jadi kolesterol akan mengurangi penyerapan dari gemfibroksil jika diberikan secara bersamaan, tetapi tidak jika dipisahkan atau diberi selang waktu selama 2 jam. Hal ini dikarenakan kolesterol dia akan mengikat obat lain jika digunakan secara bersamaan. Interaksi berikutnya adalah interaksi antara karbamazepin dengan simvastatin. Jadi karbamazepin akan menurunkan secara drastis kadar simvastatin di dalam darah. Hal ini diakibatkan karena karbamazepin akan menginduksi enzim pemetabolisme dari simvastatin, yakni enzim sitokrom P450. Akibat penginduksian ini, maka metabolisme dari simvastatin akan meningkat sehingga kadar atau jumlahnya dalam darah akan menurun. Interaksi berikutnya, interaksi antara golongan statin dengan siklosporin. Jadi, obat-obat golongan statin seperti simvastatin, lovastatin, atorvastatin, dan
fluvastatin ketika dikombinasikan dengan siklosporin, maka hal ini dapat menyebabkan rhabdomyolysis. Rhabdomyolysis adalah terjadinya gangguan jaringan otot. Siklosporin dan obat golongan statin berkompetisi terhadap enzim pemetabolisme yang sama. Kemudian interaksi antara golongan statin dengan danazol. Jadi, interaksi ini dapat menyebabkan terjadinya rhabdomyolysis atau gangguan jaringan otot. Hal ini terjadi karena danazol akan menghambat enzim pemetabolisme dari golongan statin, yakni sitokrom P450. Interaksi yang berikutnya adalah interaksi secara farmakodinamik. Contohnya itu interaksi antara simvastatin dengan metformin. Jadi interaksi kedua obat ini akan menghasilkan interaksi yang sinergis atau interaksi yang menguntungkan, seperti menurunnya kadar kolesterol, LDL, dan trigliserida. Yang berikutnya adalah interaksi antara gemfibroksil dengan simvastatin. Interaksi ini akan menyebabkan terjadinya rhabdomyolysis atau gangguan jaringan otot yang disebabkan oleh meningkatnya kadar simvastatin di dalam darah karena adanya pengaruh terhadap enzim pemetabolisme dari simvastatin. Interaksi berikutnya adalah interaksi antara gemfibroksil dengan glimepirat atau glikazid. Hal ini akan menyebabkan meningkatnya efek hipoglikemia.